terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, putusan PN pidana mati, putusan PT menguatkan, pemohon kasasi diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Keterangan P2 dan P3 dissenting opinion DO. 2. Nomor perkara 814 K garing PID garing 2023 terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Putusan PM pidana penjara 13 tahun. Pengadilan Tinggi menguatkan, pemohon kasasi yaitu penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 8 tahun. 3. Nomor perkara 815 K garing PID garing 2023 terdakwa Kuat Ma'ruf. PN pidana penjara 15 tahun. PT menguatkan, pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. 4. Nomor perkara 816 K garing PID garing 2023 terdakwa Putri Chandrawati. PN pidana penjara 20 tahun. PT menguatkan, pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Adapun majelis hakim dalam tingkat kasasi yaitu Dr. Haji Suhadi SHMH Ketua Majelis, Soeharto SHMhum anggota 1, Jupriyadi SHMhum anggota 2, Dr. Desnayeti M SHMH anggota 3, Yohanes Priyana SHMH anggota 4. Demikian putusan kasasi perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Terima kasih. Pak, tadi kan disampaikan ada 5 dari majelis hakim itu ada dissenting opinion ya Pak. Nah itu komposisinya seperti apa? Ya baik. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo ada 2 orang, yaitu anggota majelis 2 yaitu Jupriyadi SHMhum dan anggota majelis ketiga Dr. Desnayeti M SHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. Itu kalau pertimbangan yang akhirnya di seumur hidup itu mungkin bisa dibacakan. Pertimbangan lengkap dari putusan tersebut nanti menunggu salinannya ya, secara resmi kita akan upload, bisa kita sampaikan lagi setelah ada salinan resminya. Maksudnya Pak Kabiro nggak bisa menyampaikan hari ini? Oh belum, belum bisa. Ini kenapa sih hakimnya nyampe 5 gitu? Kayaknya biasanya kalau kasasi
3 atau berapa gitu ya Pak? Sudah saya sampaikan dulu waktu rilis pertama bahwa itu normal-normal saja. Mungkin ada pertimbangan perkara yang menarik perhatian, bagaimana komposisi itu ditentukan oleh pimpinan, oleh Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Kamarnya menentukan itu ya. Komposisi sudah saya sampaikan rilis sebelumnya. Ada lagi? Berarti akan segera diupload putusannya berarti Pak? Oh iya. Berapa hari kira-kira? Mungkin dalam waktu dekat ini, tapi saya tidak bisa pastikan karena itu kepanitraan. Pak, tadi sempat ada perbedaan pendapat antara majelis itu, berarti ada voting atau seperti apa untuk menentukan keputusan itu tadi? Iya, di dalam hukum acara kita dimungkinkan untuk dissenting opinion, tetapi yang dipilih adalah suara terbanyak. Sudah ada aturannya di dalam hukum acara kita, hukum acara pidana kita. Pak, sebenarnya ini kan udah kasasi ya gitu. Apakah masih bisa ada proses hukum lanjutan seperti misal peninjauan kembali dengan syarat misal yang bersangkutan mengajukan novum atau bagaimana gitu Pak? Iya betul. Upaya hukum biasanya kan sampai kasasi, tapi upaya hukum luar biasanya masih memungkinkan, yaitu sebagaimana disampaikan peninjauan kembali dimungkinkan dengan syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Kalau yang berhak mengajukan PK itu berarti dari terdakwa maupun jaksa atau bagaimana? Iya, ya silakan. Pihak jaksa maupun bentar, saya harus periksa dulu. Jaksa nggak? Ya, nanti kita lihat itu normanya. Karena yang boleh PK kan nanti di KUHP-nya ada aturannya, hanya terdakwa kan. Mungkin bisa disampaikan juga. Nah, jangan sampai salah nih, jangan dikutip tuh tadi, jangan tanyaan itu, blank langsung saya. Mungkin bisa dijelaskan tadi soal Itu kan undang-undangnya ada. Hah? Ini Jangan dikutip dulu ya. Ini mungkin pengetahuan ke publik gitu Pak, maksudnya sidang kayak semacam ini di MA itu kayak apa kan biasanya orang melihatnya kalau di pengadilan tingkat 1 itu kan dihadiri jaksa dan PH gitu. Nah, mungkin bisa Tadi disampaikan ini tanpa dihadiri oleh pemohon kasasi, jaksa maupun terdakwa. Ya. Berarti hanya mereka akan hanya menerima salinan. Iya, hanya menerima salinan. Ini pertanyaannya gelitik nih, untung lagi nggak blank. Oh, kalau blank saya disampaikan PK boleh diajukan oleh jaksa. Wah, bahaya ini. Ya, Pak, ini Tapi berarti, bisa dilihat aturannya, ya. berarti ini eksekusinya bagaimana sih Pak? Apakah bisa segera dieksekusi atau ada tahapan bagaimana lagi? Ya, kan ini upaya hukum kasasi, kan ini sudah berkekuatan hukum tetap, sudah bisa langsung dieksekusi. Ya. Tinggal lihat apakah nanti ada pengajuan PK atau enggak gitu ya Pak? Enggak, PK itu tidak menghalangi eksekusi. Oh, jadi tetap. Oke. Berarti Tapi untuk pengajuan udah inkrah ya? Udah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Makanya kalau PK kan upaya hukum luar biasa, Oke. bukan upaya hukum biasa. berarti tidak memungkinkan untuk terdakwa mengajukan PK ya Pak? Loh, tadi udah dijawab. Oh, sudah. Mereka mungkin kan yang harus dibaca hati-hati itu jaksa. Karena kan langsung Harus dieksekusi diulang gitu lagi. istilahnya. Terjebak saya nanti. Tadi kan nggak di-record ya Pak, proses dari sidang ini dari jam berapa sampai jam berapa keputusan ini diambil gitu Pak? Tadi setahu saya sidang dimulai setelah sholat zuhur mungkin sekitar jam 1, baru selesai sekitar jam 5. Itu langsung maraton? Musyawarah dulu kan, musyawarah langsung diucapkan kan. Tadi kita record pengucapannya baru selesai malah. Pak, kan kasus ini menarik perhatian publik banget dulu gitu Iya. ya. Kondisinya juga vonis mati ya gitu. Dan atensi publik luar biasa gitu. Mungkin barangkali ada penegasan dari pihak Mahkamah Agung bahwa putusan ini ya misal independen dan sebagainya, nggak ada tekanan dari pihak luar barangkali gitu. Oh iya boleh, kalau itu udah pasti hakim itu dijamin kemerdekaannya ya, kemandiriannya itu. Jadi tidak mungkin ada intervensi mereka memutuskan itu. Berarti Ferdi Sambo tadi nggak datang tadi Pak? Hah? Berkasih aja Pak ya? Berarti kalau hal meringankan, memberatkan kayak gitu udah nggak ada di MA? Ada nanti di salinan putusan pertimbangannya, keadaan kenapa diputus menjadi seumur hidup itu ada semua Oke. Dalam waktu dekat ya Pak? dalam waktu dekat. Nanti kita buat rilis deh. Khusus itu. Tapi video juga ya Pak rilisnya buat. Oh boleh, video statement ya. Ya. Siap untuk bonggah. Yang tadi dipelajari dulu ya, untuk PK ini. Berarti yang off tadi pertanyaan yang kita aja? Iya, pertanyaan PK itu diajukan oleh terdakwa dan jaksa itu off the record. Ya, kita harus lihat lagi. Nah ini lupa lagi kan blank.